Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas kembali di hari Senin ya. Kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa sebelum belajar marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Masih di tema 2 ya. Persatuan dalam pembelajaran, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu mengembangkan ide dari peta pikiran, yang kedua menceritakan upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu sistem adaptasi lebah. Nah, mengembangkan ide dari peta pikiran. Kemarin kita sudah belajar ya, sekarang kita ulang kembali. Mengembangkan ide dengan cara membuat peta pikiran dari beberapa kata tanya, sehingga kita dapat memperoleh informasi dari peta pikiran tersebut. Dengan memusatkan pikiran pada sebuah bacaan akan memudahkan kita untuk memperoleh sebuah informasi yang baik dan benar. Nah, di sini ada sebuah contoh peta pikiran dari Pertempuran Surabaya ya. Di sini ada 6 kalimat tanya: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dari beberapa kata tanya ini kita buat sebuah kalimat tanya yang jawabannya ada pada teks yang ada di buku paket, yaitu peristiwa 10 November tahun 1945. Apa yang terjadi di Surabaya? Jawabannya ada pada teks tersebut. Mengapa seluruh rakyat dan pejuang Indonesia menolak ultimatum? Jawabannya ada pada buku paket. Siapa pelopor perjuangan di Surabaya? Bung Tomo. Jawabannya ada di buku paket. Bagaimana keadaan gedung-gedung di Surabaya? Gedung-gedung di Surabaya keadaannya hancur luluh lantai ya. Kemudian, kapan terjadi pertempuran di Surabaya? Pada tanggal 10 November 1945, ada pada teks. Kemudian di mana terjadi peristiwa 10 November 1945? Jawabannya di Surabaya. Nah, dari beberapa kata tanya tadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai teks yang sudah kita baca. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengembangkan ide dari peta pikiran dengan berdasarkan beberapa kata tanya. Dari beberapa kata tanya ini ya, jika misalkan dibuat kesimpulan dari beberapa kata tanya ini, kita akan mendapatkan informasi dari peta pikiran tersebut ya. Paham? Ya, jadi dibuat kata tanyanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana ya, berdasarkan teks tersebut ya. Jadi jangan keluar teks, kalimat tanya yang kamu buat, kemudian jawabannya yang ada di teks harus sinkron ya. Tidak boleh membuat kata tanya yang tidak sesuai dengan teks yang sudah kamu baca. Nantinya tidak nyambung, informasi yang didapatkannya tidak akan maksimal. Oke, next. Nah, pada peristiwa 10 November 1945 itu merupakan peristiwa upaya negara Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, di sini ada upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai upaya, yaitu pelucutan senjata Jepang, menghadapi tentara sekutu dan Nica, serta perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan internasional. Keadaan pihak sekutu ke Indonesia dengan tujuan melepaskan tawanan perang tentara sekutu dari Jepang dan melucuti tentara Jepang pada awalnya diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, setelah tahu kedatangan sekutu diboncengi oleh Nica atau Netherlands Indies Civil Administration dengan tujuan Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia, akhirnya terjadilah konflik di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa itu, Belanda melalui pemimpin Van Mook membentuk negara-negara bagian, yaitu contohnya NIT, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Daerah Istimewa Borneo Barat,
negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur ya. Ada dua cara negara Indonesia untuk negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, perjuangan bersenjata, artinya melalui peperangan bersenjata. Yang kedua yaitu melalui perundingan atau diplomasi. Oke, contoh perjuangan bersenjata dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang. Kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Nah, sesuai dengan teks yang sudah kamu baca tadi mengenai peristiwa 10 November 1145 ya. Kemudian yang ketiga, Bandung Lautan Api. Yang keempat, peristiwa Medan Area. Yang kelima, peristiwa Merah Putih di Manado. Yang keenam, pertempuran Ambarawa. Lalu ada pertempuran Puputan Margarana di Bali. Pertempuran 11 Desember 1946 di Sulawesi Selatan. Agresi militer Belanda 1 dan ada agresi militer Belanda 2. Nah, selain melalui peperangan bersenjata, kemudian upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya yaitu melalui jalur diplomasi atau perundingan. Yang pertama ada perundingan Soekarno-Panmuk, kemudian yang kedua ada perundingan Sultan Syahrir Panmuk pertama, yang ketiga ada perundingan Hoge-Vollu, kemudian ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, ada perundingan Rumroyen, ada perundingan Indonesia, dan ada perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Ya, itu adalah upaya negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, hewan dan tumbuhan makhluk hidup juga sama. Mereka berupaya untuk mempertahankan diri ya terhadap lingkungannya. Nah, usaha mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini dinamakan dengan adaptasi ya. Jadi adaptasi adalah segala bentuk karakteristik, perilaku atau fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungannya. Adaptasi dapat berupa fisik atau perilaku. Adaptasi fisik adalah modifikasi bentuk yang terjadi pada beberapa anggota tubuh. Sedangkan adaptasi berperilaku yaitu adalah sesuatu yang hewan lakukan sebagaimana misalkan mereka bertindak sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak tabel berikut ya. Pemaparan berikut ini. Adaptasi makhluk hidup. Nah, yang kita pelajari hewan dan tumbuhan, tapi khusus untuk hari ini kita akan belajar mengenai hewan saja. Jadi adaptasi hewan ya ada morfologi, secara fisiologi dan tingkah laku. Kalau misalkan secara morfologi ya dia perubahan terhadap bentuk tubuh ya, seperti kaki, aneka kaki yang berbeda-beda, paruh, mulut ya. Nah, ciri-cirinya itu nampak, terlihat ya, sesuai dengan habitatnya masing-masing ya. Kemudian ada fisiologi. Kalau fisiologi ini contohnya misalkan kepekatan urin ikan laut dan ikan tawar, berbeda ya sesuai dengan habitatnya. Nah, kemudian ada juga adaptasi tingkah laku, contohnya autotomi cicak. Nah, cicak memutuskan ekornya ketika menghindari musuh. Nah, itu merupakan adaptasi tingkah laku, namanya autotomi. Kemudian kalajengking dengan sengatannya. Terus mimikri, bunglon ya, berubah warna. Ketika dia hinggap pada daun dedaunan dia akan berwarna hijau. Tetapi ketika dia hinggap di batang dia akan berubah menjadi warna coklat. Kemudian cumi-cumi mengeluarkan tinta, lalu ada ular mengeluarkan bisa. Nah, keong juga memiliki pelindung tubuh ya berupa cangkang keong. Nah, ini merupakan adaptasi dari tingkah laku ya. Nanti untuk masalah tumbuhan kita bahas di materi selanjutnya ya. Di teks bacaan di buku paket ada mengenai adaptasi lebah ya. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Nah, ciri-ciri lebah mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap, membuat sarangnya di atas bukit, pohon, kayu, atau rumah. Sarangnya dibangun dari propolis.
lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Nah, terdapat 3 kasta. Yang pertama lebah ratu, berjenis kelamin betina. Tugasnya bertelur selama hidupnya. Kemudian yang kedua ada lebah betina, tugasnya mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Lalu yang ketiga ada lebah jantan, tugasnya mengawini lebah ratu muda yang akan mati setelah kawin, ya. Jadi silahkan kalian pelajari juga di buku paket, ya. Sub tema 1, ya. Sub tema 2 pembelajaran 1. Silahkan kalian pelajari, ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan membantu orang tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.